Paus biru, Balaenoptera musculus, adalah makhluk paling kolosal yang pernah hidup di planet ini, jauh melampaui dinosaurus terbesar sekalipun. Bayangkan seekor makhluk sepanjang hampir 3 bus sekolah yang digabungkan, dengan berat setara 30 ekor gajah Afrika atau bobot gabungan 2000 manusia dewasa. Ia adalah simbol keagungan alam bawah laut yang tak tertandingi, sebuah keajaiban biologis yang terus memukau para ilmuwan dan penggemar lautan. Setiap gerakannya di lautan adalah tarian keheningan yang memesona, sebuah demonstrasi kekuatan dan keanggunan yang luar biasa. Setiap hembusan napasnya melalui semburan air yang menjulang adalah pengingat akan skala kehidupan yang luar biasa di bumi ini. Meskipun ukurannya masif dan dominan, paus biru adalah filter feeder yang damai. Keberadaannya bukan sebagai predator puncak yang ditakuti, melainkan sebagai penjaga keseimbangan vital bagi kesehatan ekosistem laut global, memainkan peran ekologis yang seringkali diremehkan namun krusial. Tubuh paus biru adalah mahakarya evolusi akuatik, dirancang sempurna untuk menjelajahi bentangan samudera yang tak terbatas. Bentuknya yang ramping dan hidrodinamis, seperti torpedo raksasa, memungkinkan pergerakan efisien di bawah air, secara dramatis mengurangi hambatan saat berenang melintasi ribuan kilometer lautan luas. Warna kulitnya yang kebiruan abu-abu, seringkali dihiasi dengan bercak-bercak terang yang tidak beraturan, disebut mottling, menjadi ciri khas unik setiap individu, mirip sidik jari manusia yang tidak akan pernah sama. Pola mottling ini tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga membantu kamuflase paus biru di kedalaman lautan, membaur dengan cahaya yang menembus permukaan air. Sirip dada, pectoe, mereka yang panjang dan ramping, terkadang mencapai seperempat panjang tubuhnya, berfungsi layaknya sayap, memberikan manuver yang presisi sebagai kemudi dan penyeimbang saat bergerak. Sementara itu, sirip ekor, fluke, horizontal yang sangat besar dan kuat, dengan lebar bisa mencapai 7 hingga 8 meter, memberikan daya dorong utama yang luar biasa, mendorong tubuh raksasanya melesat di dalam air. Tulang-tulangnya, meskipun padat, memiliki struktur yang beradaptasi sempurna dengan tekanan ekstrim lingkungan laut dalam, memungkinkan paus biru menyelam hingga kedalaman ratusan meter tanpa masalah, menopang massa tubuh raksasa ini dengan fleksibilitas yang memadai. Sebagai mamalia laut sejati, berbeda dengan ikan, paus biru tidak memiliki insang dan harus naik ke permukaan untuk menghirup udara. Mereka memiliki 2 lubang sembur, blowholes, yang terletak simetris di bagian atas kepala, yang berfungsi layaknya hidung yang dapat membuka saat mereka muncul ke permukaan dan menutup rapat saat menyelam, mencegah air masuk ke paru-paru. Ketika paus biru menghembuskan napas, proses ekskresi udara hangat dan lembab dari paru-paru mereka yang besar ini bertemu dengan udara dingin di permukaan laut, menciptakan semburan air yang tinggi dan lurus, sebuah uap air yang bisa mencapai ketinggian spektakuler 9 meter. Pemandangan ini adalah salah satu tanda paling ikonik dari keberadaan paus biru. Seringkali menjadi petunjuk pertama bagi para pengamat paus. Sistem pernapasan mereka sangat efisien, paru-paru paus biru mampu menampung ribuan liter udara, memungkinkan mereka menahan napas untuk waktu yang sangat lama, rata-rata 20-30 menit, dan dalam kasus ekstrim bahkan bisa mencapai 1 jam, saat mencari makan di kedalaman lautan yang gelap dan sunyi. Meskipun penglihatan mereka cukup baik di perairan yang terang, paus biru tidak mengandalkannya sebagai indera utama di kegelapan samudera luas. Di bawah permukaan yang dalam dan seringkali minim cahaya, mereka mengandalkan pendengaran yang luar biasa tajam dan canggih untuk navigasi, komunikasi, dan memahami lingkungan sekitarnya. Paus biru dikenal sebagai salah satu hewan paling vokal di dunia, menghasilkan suara berfrekuensi sangat rendah, infrasonik, yang berada di bawah ambang pendengaran manusia. Suara-suara ini, yang terdengar seperti erangan panjang, desahan, dan getaran yang dalam, memiliki kemampuan unik untuk menjalar ribuan kilometer di bawah air tanpa terdistorsi, jauh melampaui kemampuan komunikasi hewan darat manapun. Gelombang suara ini digunakan untuk berbagai tujuan krusial, berkomunikasi dengan paus lain yang mungkin berada di sisi samudera yang berbeda, menemukan pasangan di lautan yang luas, memetakan topografi dasar laut, dan bahkan mungkin untuk mendeteksi konsentrasi krill. Kemampuan ini, ditambah dengan ekolokasi pasif, yaitu kemampuan mereka untuk mendengarkan gema dari suara lingkungan sekitar yang memantul dari objek bawah air, memungkinkan mereka untuk menavigasi di lautan yang gelap dan luas tanpa bertabrakan dengan rintangan dan menemukan jalur migrasi mereka yang presisi. Mungkin mengejutkan, mengingat ukurannya yang masif,
Paus biru tidak memakan ikan besar, anjing laut, atau mamalia laut lainnya. Mereka adalah filter feeder sejati, yang dietnya hampir secara eksklusif terdiri dari krill, udang kecil mirip rebon, biasanya berukuran 1,5 cm. Proses makannya adalah demonstrasi kekuatan dan efisiensi yang menakjubkan. Untuk makan, paus biru akan membuka mulutnya yang sangat besar, yang cukup luas untuk menampung sebuah mobil kecil, dan menelan volume air yang sangat besar, mengembang seperti balon raksasa karena lipatan kulit di tenggorokannya, disebut gular pleats, yang dapat meregang hingga 4 kali lipat. Setelah menelan air yang penuh krill, paus biru akan mendorong air keluar melalui baleen, ratusan hingga ribuan lempengan saringan yang terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku manusia, yang tersusun rapi di rahang atasnya, mirip sisir raksasa. Air yang mengandung krill akan tersaring keluar, meninggalkan jutaan krill yang terperangkap pada serat-serat baleen yang halus. Krill yang terkumpul inilah yang kemudian ditelan. Seekor paus biru dewasa dapat mengonsumsi hingga 4 ton krill dalam sehari, terutama selama musim makan di perairan kutub yang kaya nutrisi. Konsumsi masif ini menunjukkan betapa krusialnya krill sebagai fondasi rantai makanan laut dan betapa rapuhnya rantai tersebut jika populasi krill terganggu. Paus biru dikenal sebagai penjelajah samudera sejati, melakukan migrasi tahunan yang epik menempuh ribuan kilometer. Mereka berpindah dari perairan kutub yang dingin, namun kaya akan sumber makanan melimpah seperti krill, untuk mencari makan di musim panas yang produktif. Ketika musim dingin tiba dan perairan kutub membeku serta pasokan makanan menipis, mereka akan berenang menuju perairan tropis yang lebih hangat dan tenang untuk berkembang biak, melahirkan anak-anak mereka, dan membesarkan bayi-bayi yang rentan di lingkungan yang lebih aman. Meskipun mereka terkadang terlihat dalam kelompok kecil, seperti induk dan anak, atau beberapa individu yang makan bersama di area yang kaya krill. Paus biru umumnya adalah makhluk soliter atau berpasangan dengan ikatan yang tidak selalu permanen. Komunikasi jarak jauh melalui suara infrasonik yang menembus samudera menjadi krusial untuk menjaga koneksi dan koordinasi di lautan yang begitu luas, memungkinkan mereka tetap terhubung tanpa harus selalu terlihat secara fisik. Proses reproduksi paus biru adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan. Setelah masa kehamilan yang relatif singkat untuk ukuran tubuhnya, sekitar Oktober 12 bulan, seekor induk akan melahirkan satu anak, calf, di perairan yang lebih hangat, di mana suhu air dan ketersediaan predator lebih bersahabat bagi bayi yang baru lahir. Anak paus biru lahir dengan ukuran yang mencengangkan, berat sekitar 2,5 ton dan panjang 7 meter, menjadikannya salah satu bayi terbesar di dunia hewan darat maupun laut. Namun, yang lebih menakjubkan adalah laju pertumbuhannya. Anak paus biru adalah makhluk dengan pertumbuhan tercepat di bumi, mengonsumsi hingga 400 liter susu induk yang kaya lemak setiap hari dan bertambah berat sekitar 90 kg per hari. Pertumbuhan eksponensial ini adalah adaptasi vital untuk segera mencapai ukuran yang aman dari predator alami mereka. Terutama orca, paus pembunuh, yang dapat menyerang anak paus yang masih kecil. Anak paus akan disapih pada usia sekitar 6-7 bulan. Setelah itu mereka mulai belajar mencari makan sendiri dan mempersiapkan diri untuk kehidupan mandiri di samudera luas. Sebagai megafauna filter feeder, paus biru memainkan peran ekologis yang unik dan vital yang seringkali tidak disadari. Mereka adalah insinyur ekosistem yang bergerak. Dengan makan di perairan yang kaya krill, seringkali di kedalaman, dan kemudian buang air besar di dekat permukaan, mereka melakukan apa yang disebut sebagai pompa paus atau wale pump. Proses ini secara efektif mendaur ulang nutrisi penting, seperti nitrogen dan fosfor, dari kedalaman laut kembali ke zona fotosintesis, lapisan atas laut yang menerima cahaya matahari. Nutrisi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fitoplankton, mikroorganisme laut yang menjadi dasar dari hampir seluruh rantai makanan laut. Keberadaan populasi paus biru yang sehat adalah indikator kuat bahwa ekosistem samudera tersebut juga sehat dan produktif. Populasi mereka yang melimpah berarti samudera yang subur, mampu menopang keanekaragaman hayati yang luas dari yang terkecil hingga terbesar. Masa depan paus biru sangat genting, terancam punah oleh aktivitas manusia. Populasi mereka anjlok secara drastis pada abad ke-20 akibat perburuan paus komersial yang intensif, hingga mencapai kurang dari 1% dari populasi aslinya, sebuah tragedi konservasi. Meskipun perburuan paus kini dilarang secara internasional dan paus biru dilindungi, mereka masih menghadapi ancaman serius dari berbagai sumber,
Tumbukan dengan kapal adalah salah satu penyebab utama kematian, terutama karena jalur migrasi mereka yang sering bertepatan dengan jalur pelayaran internasional yang ramai. Kebisingan bawah laut dari sonar militer, eksplorasi minyak dan gas, serta lalu lintas kapal mengganggu komunikasi kritis dan navigasi mereka, menyebabkan stres dan disorientasi. Terperangkap dalam alat tangkap ikan, dikenal sebagai bicaj, seperti jaring insang atau tali pancing, juga menjadi ancaman mematikan. Lebih lanjut, perubahan iklim menjadi ancaman jangka panjang yang signifikan, memengaruhi ketersediaan krill karena perubahan suhu laut, keasaman laut, pengasaman samudra, dan pola arus laut. Berbagai upaya konservasi global sedang dilakukan, termasuk pemantauan populasi yang cermat, penetapan area perlindungan laut yang luas, pengurangan kebisingan kapal melalui regulasi dan teknologi baru, serta pengembangan alat tangkap ikan yang lebih ramah paus. Edukasi publik dan penegakan hukum yang ketat juga merupakan pilar penting dalam perjuangan untuk menyelamatkan raksasa ini. Paus biru bukan hanya sekadar spesies, ia adalah bukti nyata keajaiban alam dan kompleksitas kehidupan di bumi. Keberadaannya yang megah di samudera mengingatkan kita akan skala dan misteri dunia yang belum sepenuhnya kita pahami, sebuah warisan purba yang berenang di lautan modern. Melindungi paus biru berarti melindungi ekosistem laut yang luas tempat mereka tinggal, mulai dari dasar laut yang gelap hingga permukaan yang diterangi matahari. Dan melindungi lautan berarti menjaga kelangsungan hidup bagi miliaran makhluk di planet kita, termasuk manusia. Ia adalah simbol harapan, sebuah bukti bahwa bahkan setelah diambang kepunahan, spesies dapat pulih dengan upaya konservasi yang tepat. Ketika lagu frekuensi rendah paus biru terakhir menghilang dari kedalaman yang sunyi, itu bukan hanya akhir bagi sang raksasa samudra, tapi juga bagi impian manusia tentang harmoni dengan lautan dan pengakuan akan tempat kita dalam jaring kehidupan yang lebih besar. Pertanyaannya bukan apakah paus biru akan terus berenang di lautan luas, tetapi apakah kita, sebagai penjaga bumi, cukup bijak dan peduli untuk menjaga samudra tetap sehat dan lestari. Apakah kita akan memastikan bahwa suara agung mereka dapat terus bergema di kedalaman, bagi generasi mendatang, dan demi keseimbangan biru yang memberi kita kehidupan? Ataukah kita akan membiarkan keheningan mengambil alih samudra, merampas salah satu permata paling berharga di planet ini? Masa depan mereka, dan masa depan samudra, ada di tangan kita.